Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan SRJ Channel. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan motor Prigo, itu mengeluhkan starter yang susah, nggak bisa hidup seperti ini. Ini nggak bisa di starter, nggak bisa nyala sama sekali. Ini menurut pemiliknya ketika di stopan, pas berhenti, mau starter lagi, dinyalain udah nggak bisa lagi. Nah, kita analisa apabila kejadian seperti ini kemungkinan yang pertama adalah di baterai, tapi baterai masih cukup sebenarnya, masih 11,6 volt. Ini masih kategori cukup untuk bisa menggerakkan poros engkol. Nah, ini motor Prigo ini udah ACG ya, udah pakai ACG, dan ini udah keyless juga. Dan untuk motor Prigo ini untuk starter udah menggunakan SIM ACG, tetapi tidak memiliki sensor Hall seperti motor-motor yang sudah memakai sistem ACG. Sensornya bersatu dengan pulser, tapi untuk Prigo ini sensor tidak ada sensor Hall, hanya pulser seperti umumnya motor-motor yang keluaran sebelum sistem starter ACG. Relaynya masih menggunakan relay yang seperti ini. Prinsip kerjanya seperti ini. Ketika ini di on kan, nah ini tombol di handle rem ditekan, dan ini di tombol ininya double starter. Ini akan mengirimkan sinyal atau kuat arus dari tombol ini ke sana, ke SGCU nya ada di dalam sini, dan SGCU nanti di situ diolah, dan ketika tombol ini di starter, ini akan mengeluarkan arus 3 pas untuk menggerakkan poros engkol. Sistemnya seperti itu. Setelah nyala, si ACG ini akan mengeluarkan arus untuk pengisian. Jadi dua fungsi. Pertama untuk menggerakkan poros engkol, yang kedua untuk proses pengisian. Nah, ini kita lihat, saya curiga ke bagian relay yang ini, yang biasa seperti motor Aerox, NMAX, Vario itu memakai relaynya bukan yang seperti ini, seperti starter yang biasa ya, Mio. Kita lihat di sini, ini ketika di on kan, ini harus ada arus ke sini. Coba ini ke sini. Nah, ini ke sininya ada, yang kesininya nggak ada. Nah, ini ketika di on kan, keylessnya ini harus nyambung. Ini tidak ada, kita sama nggak ada. Nah, berarti ini di triggernya, yang ini trigger daripada switch ini, atau namanya ini relay. Nah, ini yang hitam ini tentu yang masa. Coba ini masanya ke sini, ini ke sini, kita ukur seperti ini. Ini sih pegang ini, biar jelas pegang ini. Nah, ini ketika di on kan, ini tidak ada setrum, itu tidak ada ke sini. Yang kuat arus yang ini dari SU ya. Kalau yang ini ya, coba sini ada nggak? Ini kabel putus. Nah, ini ada yang ini kabel yang hitam, ini standby, masa hitam ini.
standby, yang ininya yang on ketika kunci kontak di on kan. Ketika ini kunci kontak di on kan, ini mengeluarkan arus ke sini. Ke sini coba lihat. Ini sama sekali tidak ada. Jadi inti permasalahannya kita udah ketahui bahwa masalahnya ketika motor ini di on kan, si relay ini tidak bisa mengalirkan kuat arus ke SGCU, dan selanjutnya akan dibagikan ke berbagai bagian. Hanya dia ketika kunci di kontak ini hanya untuk ke yang lain yang kecil-kecil strumnya, tapi untuk ke yang besar, untuk memerlukan arus besar ini dari sumbernya dari relay ini. Dan ini tidak keluar. Nah, ini dugaan saya penyakitnya dari sini. Nah, ini kemungkinannya kabelnya putus, tapi ini untuk kabelnya sendiri ini tidak, tadi sudah kami ukur, ini kabelnya tidak mengalami putus. Ini adalah kerusakan ada di SGCU-nya. Jadi SGCU-nya tidak bisa mengeluarkan arus 12 volt menuju relay ini. Nah, ini kalau penggantian ECU ini cukup mahal, bisa di atas 1 jutaan ya, cukup lumayan mahal. Dan pemiliknya meminta supaya bisa jangan terlalu mahal lah gitu. Ya kita akalin, kita yang penting bisa hidup normal, tidak. Nah, ini mudah-mudahan nanti kuning ini tidak ada, kuning yang ini tidak ada. Nah, ini berarti penyakitnya. Kita akan sambungkan kabel yang ini. Kabel yang ini kita memakai jumper ya, memakai jumper. Yang ini kita pasang. Tadi udah dilakukan pemasangan. Kabelnya bisa ke mana saja sebenarnya, tidak mesti harus ke depan, yang penting 12 volt. Dan ini tadi sama tim saya sudah dipasang kabelnya, udah panjang yaitu ke depan. Jadi ini kita akan menyambungkan yang kabel yang ini, yang kabel yang biru strip merah ya, kita sambungkan ke backplate-nya yang keluaran dari kunci kontak. Kalau yang lebih mudah adalah ke sambungan rem ya, ke rem. Yang lebih mudah itu ke rem. Rem itu ada di sini nih, input rem, maksudnya bukan yang keluaran rem yang ke belakang. Nah, jadi kabelnya yang ada yang di sini. Kalau yang lebih mudah ya ngambil sumbernya yang ini, yang kabel yang coklat ini. Kabel yang coklat ini adalah udah coba pemetan. Kabelnya harus 12 volt, harus ada 12 volt. Nah, ini yang merah ke sini. Nah, ini ada 12 volt. Jadi kabelnya kita udah pasang tadi, yang ini kita sambungkan ke yang ini. Coba nih sambungkan ini. Kita tunggu penyambungan dulu. Ini udah, kita udah sambung. Kita coba setelah ini disambung ya. Setelah ini disambungkan, kita coba ya setelah disambungkan. Ini sudah bisa nyala. Ini pengisian juga langsung naik ya, udah 12,9, 13,4 sudah naik. Sepertinya udah normal. Ini kita akan hilangkan kode mil yang ini.
permasalahan motor yang nggak bisa starter Prigo ini udah teratasi, tinggal ini mereset. Udah aja loh. Soketnya udah OBD nih. Kita lihat historinya. Ini permasalahan di pengisian tidak normal, terdeteksi mogok, jadi 3 kita hapus. Ini sudah terhapus sebenarnya. Sudah nggak ada kode kerusakan. Tidak ada kerusakan ya, terhapus. Langsung nyala. Ini pengisian udah 13,4, ini normal. Engine speed 1500, yang lainnya udah normal ini. Oke, itu saja permasalahan dari motor ini. Jadi diteratasi dengan hanya jumper saja, jumper dari kabel relay ini. Tadi pakai kabel bisa, sebenarnya bisa ke sini, tapi tadi anak-anak udah mau ke depan, ya udah nggak apa-apa. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.